ya, ini ada yang menarik ya. Sebetulnya ada beberapa. Mm, Yang menarik Mas Ersu kemarin itu, mm, Pak Jok, ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi ya. mm. Tapi orang dekat Pak Jokowi begitulah, yaitu Listio Sigit, Kapolri kita. Jadi Oh, kemarin Pak bertemu. Kapolri. Ya, ya, ya. Yang cium tangan anu ya, Ibu Mega ya. Em, ya. Mm, Iya, cium tangan kepada Ibu Mega begitu bahkan sesudah jadi ceritanya ini ada syukuran lah ya begitu di mm. rumahnya Ibu Mary Hugeng yaitu istri dari mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso begitu Ya. ini Kapolri kita yang sangat terkenal yang karena kejujurannya, Mm. integritasnya dan sebagainya. Jadi berulang tahun ke 100 tahun. Selamat ya Bu Mary, semoga selalu panjang umur dan sehat selalu. Saya Dan masih teringat kemudian kalau Listio Ibu Sigit ini nyanyi datang. Hawaiian itu ya. Hawaiian Singers di Iya, TVRI dulu ya. Iya, Ibu Mary. betul, yang Ya. kemudian dilarang Mm, oleh pemerintahan Orde Baru ya, karena mm, dianggap bukan budaya Indonesia. Sedih mm, deh. Nah, ini terus kemudian Pak Listio Sigit ini kalau menurut saya ini drama yang cukup lucu, Mas Hersu. mm, Mungkin kalau misalnya saya menebak-nebak saja ya, mungkin kalau seandainya Jokowi masih berkuasa, ini tidak bisa bertemu ini, apalagi cium tangan. Nah, ini mm, kan mm, momennya itu ya sangat menarik karena Listio Sigit bertemu Megawati dan dalam pertemuan itu terjadinya adalah Listio Sigit bersama rombongan datang lebih dulu mm, sudah bertemu dengan Ibu Mary, kemudian Ibu Megawati itu mau datang, kemudian Listio Sigit itu sudah berdiri di depan mm, untuk menyambut kedatangan dari Ibu Mega, begitu ya, mm, seperti biasa kalau presiden atau wakil presiden datang itu kan ada woro-woro sudah sampai sini kilometer mm, sekian, gitu mm, sebentar lagi hadir, sudah parkir. Nah, kita kalau biasa meliput di lapangan sering mendengarkan itulah dari polisi yang berjaga, yang mengawal. Nah, itu kemudian Kapolri menunggu kedatangan Ibu Mega, tidak mm, pergi lebih dulu atau buru-buru. Mungkin kalau Jokowi yang masih menjabat kejadiannya akan jadi lain. Kita menebak-nebak saja karena pada bulan ya sekitar bulan Agustus atau apa ya tahun 2024 yang lalu ini kan Ibu Mega pernah marah-marah sama mm, eh, apa ya kecewa memperlihatkan kekecewaannya pada sebuah acara di markas PDIP begitu dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali ingin bertemu dengan Listio Sigit ini, ingin bertemu dengan Kapolri, mm, dan itu tidak direspon sama sekali. Luar biasa. Jadi kita tahu bagaimana PDIP ini yang sebelumnya ada di atas gitu ya. mm, Sebetulnya PDIP sendiri juga saya rasa kalau seandainya Pak Jokowi begitu tidak menyeberang ke Pak Prabowo dan tetap bersama PDIP, mungkin Polri ini juga tetap membela PDIP begitu kan. Tapi karena menyeberang maka kemudian PDIP ini seperti dikuyok-kuyok soal bansos, soal apa, soal apa namanya mereka tidak leluasa berkampanye apa dan sebagainya. Maka ketika itu sudah selesai Pilpres, jadi sudah selesai ya kuyok-kuyoknya dan kemudian akan ada pilkada pada bulan November 2024 begitu dan disitulah Megawati ini ingin betul bertemu dengan Kapolri supaya kejadian-kejadian yang melibatkan kepolisian pada saat Pilpres sebelumnya tidak mm. terjadi pada pilkada. Kita Yang tahu maksudnya yang parcok paling itu ya parah itu dimaksudnya ya. terjadi di Jawa Tengah. Ya, ya, Betul, ya. sampai disebutnya parcok. Bu Mega pedas betul ketika itu mengatakan, coba ya saya lihat ini dokumentasinya pada kompas.com. Ketika itu Bu Mega mengatakan, bahkan dia sebelumnya itu dikatakan, kenapa mau ketemu Kapolri? Karena mau melakukan intimidasi begitu. Itu tersebar luas masih oleh buzzer-buzzer apa namanya buzzer-buzzer pemerintah, buzzer-buzzer Jokowi dan sebagainya. Nah, Mega mengatakan seperti ini. Tulis gede-gede Ibu Megawati Soekarno Putri minta ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Entar gua diundang apa enggak tahu. Hehehe. Entah tahu-tahu perwakilan, lihat aja deh. Maksudnya mungkin yang diutus, mungkin yang bertemu bukan Kapolri sendiri, tapi ternyata juga tetap tidak ada. Hmm. Saya hanya mau ngomong kok, Bapak, udah insaf dong. Masa sih itu wargaku, warga Indonesia juga loh. Maksudnya ini warga PDIP PDIP. yang Hmm. mengalami Hmm. intimidasi di lapangan. Kemudian mengatakan, ini Bu Mega kalau mengatakan suka apa putus-putus gitu ya, kayak Hmm. seperti bahasa verbal apa umumnya gitu, walaupun dia sedang pidato, dia mengatakan lah iyalah, masa diintimidasi hanya karena ditanya ada perintah dari atas? Atasnya mana? Yang pasti, Bu, ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Lah gile dong. Lo kok enggak mau bilang dari si ini, si ono? Enggak, perintahnya dari atas. Aku sudah bilang,
kata Bu Mega. Aku bilang sudah, ini bagaimana nih rakyatku nih, rakyat Indonesia. Apakah PDIP nggak boleh jadi sama bagian dari rakyat Indonesia? Saya hanya mau nanya itu sama Kapolri. So jangan lagi kamu nanti pilkada main kayak gitu. Nanti saya dibilang provokator. Enggak, ini saya baik-baik loh secara umum karena saya enggak ditemui sama dia. Kenapa saya ngomong gini? Loh, saya ketua umum, saya bertanggung jawab terhadap partai saya. Dan kemarin Bu Mega senyum-senyum saja ketika tangannya dicium oleh Dan Kapolri. kan waktu itu kan ditantang Bu Mega ketika kasus Hasto juga katanya mau kalau sampai Hasto di ini akan didatangi oleh Bu Mega kan sampai begitu juga Bu Betul. Mega. Jadi ceritanya seru ya Iya. namanya orang Mm-mm. sepuh kalau didatang dari cium tangannya mau apa lagi kan gitu. Pak Wisya memang Iya, kelihatan pertanyaannya siapa di atasnya Kapolri? Iya kan iya Mas Heri, yang memerintahkan tidak boleh bertemu dengan ya Megawati. Sekarang orangnya sudah tidak bisa apa-apa, ya ya jadinya ya Kapolrinya cium tangan lah. Pak Semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya. Mantan komisaris PLN, eh, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan semalam saya telepon lebih kurang 8 10 atau 20 lebih 10, yang intinya pertanyaan saya mengatakan pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan ya ada dokter Andes, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek. Ya, di KPU tidak pernah dicek. Bahkan saya juga tanya kepada Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, ya, rekan saya sahabatnya Suharsono juga memang tidak diverifikasi ya. Dan saya tanya lagi kepada siapa? Kepada Pak Efek Rudi Hadiatmo yang notabene adalah ketua DPC juga mengatakan dia tidak tahu persyaratan itu karena yang mengurus adalah tim sendiri gitu loh. Artinya bukan PDIP dan arsipnya nggak ada. Tetapi ada yang menarik perbincangan saya dengan rekan Eko Sulistyo. Apa? Dia mengatakan bahwa pada saat itu ada public expose. Nah, artinya sebenarnya kalau seorang sudah jadi pejabat dan selesai, datanya itu tidak perlu disembunyikan, itu menurut Eko Sulistyo. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan, dia tanya apa saya pernah mengirim surat sebelum mengajukan gugatan itu. Kami sudah mengirim surat kepada KPU, semana kepada UGM 2 kali begitu. Jawabannya sama. Mereka tidak berhak untuk membuka data itu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi pengalaman penting Eko Sulistyo yang orang dekat Pak Jokowi itu sudah mengatakan public expose itu artinya data itu boleh. Jadi mestinya tidak perlu berlarut-larut seperti ini ya guys ya. Oke, kawan-kawan, tadi kita sudah melihat ya bagaimana tentangnya pembahasan itu. Yang pertama tadi masalah, bukan dikatakan masalah sih, tapi cuman sebagai barulah pertama kita dapat melihat dengan sekian lamanya Kapolri sekarang dan Ibu Megawati, mereka ini susah sekali bertemu atau bahkan berhalangan terus. Dan dalam video tadi ada salah satu tokoh menjelaskan bahwa Ibu Megawati pengen sekali ketemu dengan Kapolri untuk membahas mengenai pemilu-pemilu yang telah mendatang, itu pada saat 2024 ya kawan-kawan, seperti 2025 kayak seperti pemilihan gubernur dan juga
presiden. Dan sebenarnya Ibu Megawati ini pengen sekali bertemu dengan Kapolri untuk membahas tentang masalah-masalah pemilu agar tidak terulang dengan masalah-masalah yang sudah sering-sering terjadi pada saat melaksanakan pemilu. Dan tentunya dari keinginan Bu Megawati masih belum tercapai pada saat itu, dan banyak berargumen bertanya-tanya kenapa begitu Kapolri susah sekali bertemu dengan Ibu Megawati. Apakah ada kaitannya dengan Bapak Presiden Joko Widodo waktu pada saat itu, atau mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo? Apakah dia menghalangi seorang Kapolri untuk bertemu dengan Ibu Megawati, atau tidak diperbolehkan untuk bertemu? Dan menurut saya itu tidak ada kaitannya dengan Bapak Presiden Jokowi pada saat itu, karena dia tidak mengambil bagian urusan dalam bentuk hal pemilihan. Karena setiap pemilihan itu ada panitia dan pengurusnya masing-masing untuk terus melaksanakan tugas mereka. Tetapi banyak sekali sangkaan dari orang-orang bahwa menyatakan ini ulah dari Bapak Presiden Jokowi, tidak ingin mempertemukan mereka karena kan banyak hal masalah terkait Bapak Jokowi ini telah keluar dari partai kader PDIP, sehingga saling kerjasama mereka terputus. Dan tentunya juga kita melihat bahwa Kapolri ini sudah mengikuti atau sudah lama terus bersama Bapak Presiden Joko Widodo sejak Kapolri ini menjabat di Solo, dan sampai juga Bapak Presiden Joko Widodo menjadi presiden dan Bapak Jokowi mengangkat legislatif ini menjadi Kapolri untuk mengatasi masalah hal-hal kepolisian. Ya, tentunya kita lihat dari situ bahwa mereka ini saling memiliki kerjasama yang baik, atau dibilang satu tim lah dalam bentuknya gitu, karena mereka sudah lama saling mengenal dan juga sudah lama untuk saling mengikuti. Dan juga tadi ada salah satu tokoh yang menjelaskan tentang administrasi pendaftaran Bapak Presiden Joko Widodo pada saat menjabat sebagai presiden. Dia tadi menjelaskan di situ bahwasanya pada saat penyerahan administrasi yang diberikan administrasi hanya sebagai fotokopi dari ijazah aslinya, dan dia juga tidak tahu dapat melihat itu karena dia tadi menjelaskan bahwasanya ada tim balik semuanya itu, atau ada timnya yang menyelesaikan masalah hal-hal itu. Jadi dari pembicaraan tersebut, ya itu hanya cuman pembicaraan sebentar aja kawan-kawan, karena itu belum dapat memastikan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Dan begitulah kawan-kawan tentang video tadi. Dan bagaimana menurut kawan-kawan tentang hal yang terjadi ini? Berikan pendapatmu di bawah kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share ya.